Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, karena ini dia materinya berkaitan dengan segitiga siku-siku, maka tentunya kita harus mengingat-ingat lagi tentang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Nah, langsung saja Kakak akan ajak kalian untuk mencermati sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini kakak punya sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di sini. Nah, ya. Nah, segitiga siku-siku ini dia memiliki 3 buah sisi, di mana ada 2 sisinya yang tegak lurus, ya kan? Ada 2 buah sisinya yang tegak lurus dengan menyebabkan di sini sudutnya 90 derajat. Kemudian sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya ini dia adalah sisi miring, ya, sisi miring. Nah, kemudian selain sudut siku-siku, dia juga punya 2 buah sudut, ya, punya dua buah sudut. Misalkan yang di sini kakak namanya dengan sudut alfa, dan yang di sini kakak namanya dengan sudut beta, ya. Oke. Nah, untuk memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita harus tahu yang mana namanya sisi miring, yang mana namanya sisi depan, dan mana namanya sisi samping dari segitiga itu. Karena sisi-sisinya akan tergantung pada letak dari sudut yang dicari. Ya, misalkan ada sudut alfanya atau sudut betanya. Nah, langsung saja, misalkan di sini kakak punya segitiga siku-siku. Kakak punya segitiga siku-siku. Nah, seperti ini, ya. Segitiga siku-siku seperti ini. Dia siku-sikunya ada di sini. Ya kan? Kemudian alfanya ada di sini, alfa. Sudut alfa. Nah, sehingga sisi yang ini, nah, kalau yang ini udah pasti dong, ya, kita karena di depan sudut siku-siku, berarti kita namai sisi miring, ya, sisi miring. Nah, sedangkan yang ini karena dia sisi ini berada di depan sudut, maka ini kita namai dengan sisi depan, ya, karena dia berada di depan sudut, mana ini kita namai dengan sisi depan. Sedangkan sisi yang ini kita namai dengan sisi samping, ya, sisi samping. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan segitiganya kakak ubah, segitiganya seperti ini, ya. Siku-sikunya masih sama, ada di sini juga, tapi sudutnya ada di sini. Nah, sudut betanya ada di sana, di atas. Maka nama dari sisi-sisinya, yang ini tetap masih sama, ini namanya sisi miring karena dia berada di depan sudut siku-siku. Ini kita namanya dengan sisi miring. Sisi miring, ya. Nah, yang ini bukan lagi sebagai sisi samping, tapi dia sebagai sisi depan. Kenapa? Karena sisi ini berada di depan sudut betanya, ya, berada di depan sudut betanya. Nah, sedangkan yang ini kita namai dengan sisi samping. Tuh, yang ini kita namai dengan sisi samping. Oke, bisa kalian pahami perbedaannya, ya? Dicermati lagi yang mana sisi miring. Kalau sisi miring udah pasti di depannya sudut siku-siku. Nah, yang mana namanya sisi depan itu adalah di depan dari sudutnya, ya, depan alfa atau di depan beta. Nah, sisi samping itu adalah sisi yang ada di samping dari sudutnya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang manakah yang namanya perbandingan trigonometri? Oke. Sekarang kita akan coba menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Nah, pada segitiga yang ini dengan alfanya berada di sini, ya kan?
ada sisi miring, ada sisi depan, ada di sisi samping dengan posisinya seperti ini. Nah, perbandingan trigonometri itu terdiri dari ada yang namanya sin atau namanya sinus, disingkat dengan sin ya, atau bisa ditulis misalnya ini sinus alfa karena dia di sudutnya adalah alfa, bisa disingkat dengan sin alfa gitu ya. Nah, sin alfa ini adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi, depan per miring. Ya, itu adalah sinus. Sin adalah depan per miring. Kemudian ada yang namanya cosinus. Cosinus alfa. Cosinus alfa. Atau disingkat dengan cos alfa. Nah, cos alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Samping dan miring. Dan ada lagi namanya perbandingan antara tangan. Namanya tangan alfa. Ya, ditulisnya disingkat dengan tan alfa. Nah, tan alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi, ada sin. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Cos adalah perbandingan antara samping dan miring. Tan atau tangen adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Bisa dipahami? Ya? Oke. Nah, selain tiga ini, ada juga yang kita sebut dengan kosekan. Kosekan, ya, kosek itu adalah 1 per sin. Sorry, ini kosekan alfa ya maksudnya ya. Jadi harus ada sudutnya. Kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa. Nah, 1 per sin alfa. Kemudian ada juga namanya sek alfa, sekan. Ya, ditulisnya sekan alfa. Itu adalah 1 per cos alfa. Nah, dan satu lagi ada yang namanya kotan alfa. Kotan alfa. Nah, kotan alfa itu adalah apa? 1 per tan alfa. Ya. Nah, jadi inilah dia perbandingan trigonometri. Ada sin, cos, tan, ada kosek alfa, ada sekan alfa, dan ada kotangan alfa. Nah, bagaimana contohnya penggunaannya? Oke, kita langsung saja. Contohnya, contoh, ya. Misalkan Bapak punya sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku yang di sini, ya, siku-siku yang di sana, dengan panjangnya yang ini adalah 1 cm, kemudian ini adalah akar 3 cm, dan ini sisi miringnya adalah 2 cm, ya. Nah, sehingga sesuai dengan perbandingannya yang tadi, kita bisa tentukan sinus atau sin alfanya. Misalkan alfanya di sini, ya, alfanya di sana. Maka sin alfa
sin alfa, dia itu kan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, ya, sisi depan dan sisi miring. Sisi miringnya adalah yang ini, kakak simbolkan dengan M, miring, ya kan? Dan ini adalah sisi depan, D. Dan ini adalah sisi samping, ya. Oke, sin depan per miring, Jadi depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Jadi sin alfa akan bernilai akar 3 per 2. Atau bisa kita tulis juga 1/2 akar 3. Kemudian cos alfa itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Samping per miring. Sehingga sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Nah, sehingga cos alfa adalah 1/2. Tan alfa. Nah, tan alfa. Kalau tan alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Jadi sisi depannya adalah akar 3, sisi sampingnya adalah 1. Jadi akar 3 per 1 itu bisa kita tulis akar 3. Tuh. Bisa kalian pahami? Ya. Dia perbandingannya. Jadi ada sin, cos, tan. Nah, jika yang ditanya adalah kosekannya, nah, kakak bawa ke samping. Kosekan. Jadi kosekan alfa. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Ya kan? Sama dengan 1 per sin alfa. Nah, di sini sin alfa itu adalah akar 3 per 2. Karena kalau jadi nilai sin alfanya adalah, atau bisa dikatakan kosekan itu kebalikan dari sin alfa. Karena sin alfa itu adalah depan per miring, jadi kosekan alfanya adalah, ini akan sama dengan miring per depan. Nah, itu perbandingannya. Jadi tinggal dibalik aja ya. Kalau sin itu adalah depan per miring, berarti kalau kosekannya berarti dibalik menjadi miring per depan. Nah, sesuai dengan segitiganya yang tadi, miringnya adalah 2, depannya adalah akar 3. Berarti dia menjadi 2 per akar 3. 2 per akar 3. Nah, bentuk ini kita rasionalkan. Sama-sama dikalikan akar 3. Kali akar 3 kali akar 3. Jadi diperoleh nilainya adalah 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi ditulis 2 per 3 akar 3. Ya. Lalu kalau sekannya, sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Nah, sama seperti tadi, cos alfa itu adalah samping per miring. 1 per cos berarti dibalik menjadi miring per samping. Jadi miring per samping. Ya kan? Miring per samping. Jadi ini tadi miringnya adalah 2, sampingnya adalah 1. Jadi miringnya 2, sampingnya 1. 2 per 1.
Jadi nilai sekannya sama dengan 2. Nilai sekannya itu adalah 2. Seperti itu. Kotangan sekarang. Kotangan. Kotan alfa. Kotan alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Ya. Nah, 1 per tan alfa. Tan alfa itu dia sama dengan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Sisi depan dan sisi samping. Berarti kalau kotan kebalikannya itu menjadi sisi samping per sisi depan. Itu ya, sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya panjangnya adalah 1, depannya adalah akar 3. Jadi kita tuliskan nilainya 1 per akar 3. Nah, sama dengan tadi mencari kosek, ini kita rasionalkan, kalikan akar 3, kalikan akar 3. Jadi kita peroleh nilainya adalah 1 kali akar 3 itu adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atau bisa juga ini dituliskan menjadi 1, ini ya, ini kan dia nilainya adalah akar 3 per 3. Jadi bisa juga ditulisnya adalah 1 per 3 akar 3. Nah, bisa juga dituliskan seperti itu. Nah, bagaimana bisa kalian pahami ini? Ya. Jadi inilah perbandingan trigonometri dari sebuah segitiga siku-siku. Ada sin, ada cos, ada tan, ada kosek, ada sek, dan ada kotan. Nah, ini berdasarkan kalau kita pandang sudut alfanya ada di sini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sudutnya ada di beta? Prinsipnya sama di beta. Prinsipnya sama saja, ya. Caranya sama saja, hanya saja kalau betanya di sini, kalau sudut alfanya di sini, ya, ada di sini. Kalian perlu menyimak lagi yang kakak penjelaskan tadi, posisi dari sisi miring dan sisi sampingnya, ya, karena kalau dia posisinya di sini tentu akan berubah yang mana sisi depan dan sisi sampingnya kan, dia akan berbeda. Tapi kalau sisi miringnya tetap, yaitu berada di depan sudut siku-siku. Oke, bagaimana bisa kalian pahami? Ya, mudah-mudahan kalian bisa cermati dengan baik ya. Oke, nah contoh lain di sini kakak akan berikan sebuah contoh lain. Misalkan di sini kakak punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ya, di mana di dalam segitiga siku-siku ini diketahui bahwa panjang sisi yang ini, sisi tegaknya ini adalah 5 cm. Kemudian diketahui di sini adalah alfa, sudut alfanya. Nah, diketahui bahwa cos alfa, jadi diketahui bahwa cos alfa itu adalah 2/3. Nah, diketahui adalah cos alfanya adalah 2/3. Kemudian kita diminta untuk mencari panjang dari P. Ini, P yang ini. Berapakah panjang dari P-nya? Oke. Nah, berdasarkan yang sudah kakak sampaikan tadi, nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan perbandingan trigonometrinya. Di sini ketahui cos alfanya. Cos itu adalah perbandingan antara apa tadi? Cosnya ini adalah perbandingan antara sisi samping, ya kan, per sisi miring. Nah, sisi samping per sisi miring. Nah, sehingga perbandingannya sisi sampingnya itu adalah 2. Akan sama dengan 2. Sampingnya adalah 2 dan miringnya adalah 3. Sisi sampingnya adalah 2 dan miringnya adalah 3. Nah, sedangkan di sini dalam gambar segitiga siku-sikunya
karena alfanya ada di sini, maka tentunya 5 cm ini sebagai sisi apa? Ya, betul. Ini adalah sisi depan. Dan P ini adalah sisi miring. Ya kan? Nah, dan yang ini adalah sebagai sisi samping. Tuh. Nah, sehingga terlihat di sini ada perbandingan nilai. Ya kan? Kakak tuliskan miringnya 3, berarti miringnya ini di sini dia 3. Ini bukan nilai P-nya ya, bukan nilai P-nya ya, tapi nilai perbandingannya itu adalah 3. Kemudian sampingnya adalah 2. Ini 2. Nah, depannya ini ada 3 dan 2 ini bukanlah ukuran sebenarnya. Jadi dia masih adalah nilai perbandingan antara samping dan miringnya adalah 2 berbanding 3 berdasarkan nilai kosinusnya ini. Nah, sekarang kita bisa cari perbandingan untuk sisi depannya. Nah, untuk sisi depannya, caranya apa? Caranya kita bisa terapkan konsep Pythagoras, ya. Kita bisa terapkan konsep Pythagoras. Ya, masih ingat kan kalian? Ya, jadi kalau diketahui sisi miringnya atau kita mau cari sisi miringnya dan sisi sampingnya dan mencari sisi depan, ya ini depan ini, kita bisa cari begini. Depan itu berarti sama dengan akar dari sisi miring. Sisi miringnya adalah 3, berarti 3 kuadrat. Kita kurangin dengan sisi sampingnya. Sampingnya adalah 2 kuadrat. Sisinya 2, berarti sini 2 kuadrat. Nah, berarti depannya itu akan sama dengan akar 9 dikurangi 4. Panjangan akarnya. Akar 9 dikurangi 4. Itu akan sama dengan akar 5. Ya kan? Nah, berarti sisi depan itu perbandingannya itu adalah akar 5. Nah, perbandingan adalah akar 5. Nah, karena kita sudah tahu sekarang perbandingan-perbandingannya, sekarang kita tinggal cari berapa panjang P dengan konsep perbandingan, ya kan? Dengan konsep perbandingan. Oke. Nah, setelah tadi kita melakukan perhitungan, ya, setelah kita melakukan perhitungan tadi di sini, ya kan? Kita dapatkan perbandingan sisi-sisi dari segitiga. Yang tadi adalah sisi miringnya 3, sisi sampingnya 2, dan sisi depannya akar 5. Dengan ukuran sebenarnya untuk P-nya, untuk sisi depannya, untuk sisi depannya adalah 5 cm. Dan kita akan mencari berapa panjang P. Nah, berarti di sini kita tinggal pakai perbandingannya. Sin alfa itu kan depan per miring, ya kan? Depan per miring. Berarti akar 5 dan miringnya adalah 3. Ya kan? Akar 5 dan miringnya adalah. Kemudian kita bandingkan dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya kan untuk sisi depannya itu adalah 5 cm. Ini kan diketahui 5 cm depannya. Berarti di sini kakak pakai 5 per P. Nah, P ini yang mau kita cari. Lalu sekarang kita tinggal kali silang untuk mencari nilai dari P-nya. Berarti kalau ini dikali silang menjadi P akar 5 sama dengan 15. Ya kan? P kali akar 5, 3 kali 5 jadi 15. Sehingga P akan sama dengan 15 per akar 5. Ya. Nah, karena ini dia bentuknya belum rasional, jadi kita rasionalkan dulu. Ini kali akar 5. Yang ini juga kita kalikan dengan akar 5. Jadi kita dapatkan nilainya adalah akar
15 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Nah, ini kita bisa sederhanain kan? 15 dibagi 5, coret sama-sama bagi 5, di sini dapatnya 3. Jadi, jawabannya adalah P itu panjangnya adalah 3 akar 5. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi panjang P-nya di sini adalah 3 kali. Bisa dipahami? Oke. Nah, seperti itu penerapan ya. Perbandingan trigonometri dari sebuah permasalahan pada segitiga siku-siku. Oke. Nah, itu dulu dari kakak. Nah, di lain kesempatan kita lanjutkan lagi dengan beberapa contoh soal. Oke. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.